Selundupkan narkoba ke lapas, wanita muda ditangkap. Tipu gerai BRI Link IRT di Makassar nyaris diamuk massa. Kakek 73 tahun cabuli cucu kandung. Viral, oknum kepala desa acungkan benda mirip senpi ke warga. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewa Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang wanita muda di kota Metro Lampung yang terciduk saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan kota Metro. Dari tangan pelaku, petugas mendapati sabu, pil ekstasi, dan tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas. Aksi penyelundupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan. Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi serta tembakau sintesis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyelundupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08, kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga, kemudian yang sintetis 0,86, untuk inek 3 butir kurang lebih beratnya 1,52 gram. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diamankan warga usai diduga melakukan penipuan di gerai mini bank atau BRI Link di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku melakukan transaksi transfer dan top up sebanyak 5 kali. Namun ia tak pernah membayar uang tunai kepada penjaga gerai. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 38 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pelaku saat melakukan transaksi di sebuah gerai minibank di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman itu, pelaku terlihat beberapa kali berkomunikasi dengan karyawan gerai saat melakukan pengiriman uang ke sejumlah nomor rekening. Pelaku awalnya meminta dibantu melakukan top up dan transfer dengan alasan uang akan dibayarkan setelah seluruh transaksi selesai. Hingga transaksi ketiga, korban mulai merasa curiga karena nilai transfer sudah cukup besar. Namun pelaku terus memberikan alasan dan meyakinkan korban bahwa uang akan diganti. Hingga transaksi kelima dilakukan, pelaku tetap tidak menyerahkan uang sepersen pun. Mengetahui hal itu, keluarga korban langsung menghentikan transaksi dan mengamankan pelaku. Pelaku sempat nyaris diamuk massa, namun petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mako Polsek Talo untuk proses lebih lanjut. Jadi saya top up kami, minta nomor telepon, berapa mau top up kami. Saya minta iya, cuma tunggu dulu ada yang satu. Terus transfer
lantai 3. Saya bilang nih, kenapa banyak sekali ini kita transfer? Siapa mau ditransfer tanginan? Saudara. Jadi saya percaya nih. Terus? Tapi ku itu kan dulu ini 3 stroke dia. Karena banyak nih nanti bingung nggak? Iya gitu nih. Itu bisa begini lah. Ada lagi satu. Ya, kalau sudah satu ini ku kasih nih Wanta. Tadi kami baru saja menerima laporan dari warga masyarakat terkait tindak pidana penipuan di Rapokaling. Kemudian kami mendatangi TKP dan mengarahkan korban atau saksi untuk datang ke Polsek Talo, yang mana pada saat terjadi di Rapokaling itu telah diamankan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak yang melakukan penipuan dengan cara menerima telepon atau mengirim uang melalui briling ke beberapa nomor yang sebesar kerugian itu kurang lebih Rp38.250.000. Untuk transaksi sendiri itu digunakan yaitu sebanyak 5 kali pengiriman. Jadi pada saat pengiriman pertama sampai dengan ketiga kalinya, kemudian tantenya yang ada di TKP itu menegur karena belum memberikan uang sebesar pun, padahal sudah banyak yang dikirimkan. Namun oleh pelaku masih memberikan keyakinan terhadap karyawan bahwasanya akan diserahkan setelah dikirimkan semua. Setelah dikirimkan sampai ke 5 kalinya dan dihentikan oleh keluarga daripada karyawan itu sendiri, baru terungkap bahwasanya ternyata perempuan ini tidak memiliki uang dan hasilnya bahwasanya memang betul-betul dilakukan penipuan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 lembar struk transaksi dan rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan sementara, total kerugian yang dialami korban mencapai Rp34.250.000. Polisi juga mengungkap aksi penipuan itu diduga terkait pesan yang diterima pelaku melalui media sosial Facebook yang meminta pelaku untuk mengirimkan uang ke sejumlah nomor rekening. Hingga kini polisi masih mendalami kasus itu untuk menentukan status hukum pelaku, sekaligus mengungkap dugaan penipuan melalui media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang kakek berusia 73 tahun di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi atas dugaan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di rumah pelaku di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Seorang kakek berinisial MH berusia 73 tahun ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan atas dugaan melakukan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya. Kasus ini terungkap setelah korban yang selama ini tinggal satu rumah dengan pelaku mengalami tindakan tidak senonoh di kediaman pelaku di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut dalam 2 kejadian berbeda, yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2025. Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, dalam keterangannya pada Senin sore menjelaskan, saat melakukan aksinya, pelaku diduga melakukan intimidasi terhadap korban agar tidak melawan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Kejadiannya setelah kita interogasi ada 2 kali sementara ini kejadiannya. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 November tahun 2025, juga pada siang hari pukul 12.30. Kejadian kedua tidak signifikan diketahuinya, tapi sekitar bulan Desember tahun 2025 sekitar pukul 12.30 juga, siang hari juga. TKP-nya di dalam kamar tersangka. Jadi ini anak hidup bersama mereka dalam rumah tersebut dan satu rumah. Nah, itu yang mungkin membuat si tersangka ini leluasa dan memiliki niat untuk mencabuli si anak. Motifnya, latar belakangnya, alasan yang paling krusial adalah karena tidak dilayani oleh istrinya berusia 68 tahun. Saat ini, pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara menjadi perhatian publik setelah aksinya mengacungkan benda mirip senjata api kepada warga viral di media sosial pada Minggu 25 Januari 2026 sore. Polisi mengamankan oknum kepala desa bersama barang bukti benda mirip senjata api guna menjalani pemeriksaan. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang oknum kepala desa terlibat cekcok dengan warga sebelum akhirnya mengacungkan benda mirip senjata api. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Dolok Sigong Pulon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Minggu sore 25 Januari 2026. Dalam rekaman ini, sejumlah warga terlihat panik dan berusaha menjauhi lokasi karena takut dengan aksi oknum kepala desa. Menindaklanjuti video yang telah menyebar luas, Polres Tapanuli Selatan mengamankan oknum kepala desa berinisial AR bersama satu orang rekannya pada Minggu malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menyebutkan insiden ini diduga dipicu oleh sengketa lahan antara oknum kepala desa dengan seorang warga berinisial BR. Pada Senin 26 Januari 2026 sore, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menjelaskan bahwa benda yang diacungkan oknum kepala desa bukanlah senjata api, melainkan airsoft gun. Pihak ini termasuk dari pihak tadi sendiri dengan pihak yang sebelahnya juga sama-sama keduanya kita sita, itu satu airgun untuk pistol dan satu airgun juga dalam bentuk senjata laras panjang. Kami akan dalami, bila sudah diamankan, kami akan telusuri hal ihwal terkait dengan spek, hak dan kompetensi kepemilikan, izin dan serta peruntukan dan perlakuan daripada senjata itu. Bagaimana dia bisa memilikinya, kemudian juga lebih kepada kepemilikan senjata karena sudah menyangkut atau berdampak di depan umum atau mengganggu kehidupan umum dan sudah viral di media sosial. Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk pelaporan secara pidana belum ada secara resmi dari kedua pihak. Cuma kita inisiatif untuk menjaga keamanan kehidupan umum kita amankan. Itu Desa Pulau Lima, Kecamatan Dolok Sigong Pulon, Padang Lawas Utara. Nah, dari berdasarkan ketentuan hukum yang ada, proses yang ada. Apakah nanti masuk dalam ranah pidana atau yang lain? Artinya itu kita lakukan tindakan awal yang cepat, mengamankan senjatanya, kita tertibkan masyarakatnya dan edukasi juga di sana agar tetap tenang, menjaga keamanan dan kondusivitas di kampung tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Karena sudah ditangani oleh polisi. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada permasalahan lahan yang masih dalam proses gugatan perdata di IPN. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian terus mendalami kematian selebgram Lula Lava. Manajer korban memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan terkait kematian Lula pada Senin 26 Januari 2026. terkait pemeriksaan hari ini. Jadi pemeriksaan hari ini gimana, Kak? Pemeriksaan hari ini gimana, Kak? Sebentar, pemeriksaan aja, Kak. Tadi kita aja, Kak. Manajer selebgram Lula Lava, Aditya Baskara alias Ara, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin siang. Ara diperiksa untuk mendalami peristiwa kematian Lula, namun yang bersangkutan tidak banyak memberikan keterangan kepada media. Sementara itu, polisi menyatakan telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi termasuk saksi yang berada di lokasi saat kejadian, serta pihak rumah sakit. Polisi juga menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda kekerasan, sehingga otopsi tidak dilakukan atas permintaan keluarga. Sejumlah barang bukti telah diamankan namun masih dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik, sehingga belum dapat disampaikan ke publik. Polisi juga memastikan saat ini masih berada pada tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Kami sudah melaksanakan klarifikasi
pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sebelumnya, Lola Lahpa ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar apartemen kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari 2026. Penemuan bermula saat asisten rumah tangga merasa curiga karena korban tidak merespon sejak pagi hingga petang. Saat ditemukan, kondisi korban terlentang dan kaku tanpa tanda kekerasan. Polisi menemukan obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit dan korban sempat dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk pemeriksaan. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil keterangan medis untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi komplotan maling mobil di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan membobol pagar dan berhasil membawa kabur satu unit mobil jenis pickup. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pelaku melancarkan aksi pencurian mobil pickup di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu berbagi peran sebagai eksekutor dan mengawasi kondisi lokasi. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu membobol engsel pagar. Setelah berhasil, pelaku kemudian membobol kunci mobil dan berhasil menggasaknya. Atas kejadian itu, korban pun telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang penjual es kue diduga berbahan dasar spon di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, diamankan petugas TNI dan polisi. Setelah diamankan dan diperiksa, petugas kembali melepaskan penjual es karena dagangannya tidak terbukti mengandung bahan berbahaya yang dituduhkan. Pria tua pedagang es kue jadul ini tak berkutik saat diamankan petugas Babinsa dan polisi di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini diamankan ke kantor Polsek Kemayoran lantaran diduga menjual es kue berbahan baku spons yang biasa dimakan oleh anak-anak di kawasan ini. Namun usai diamankan, penjual es sementara dikembalikan ke rumahnya karena es kue jadul yang dijualnya itu dari hasil pemeriksaan tim Dokes Polres Metro Jakarta Pusat, sementara ini layak dimakan atau tidak mengandung bahan berbahaya. Menurut Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Andriansyah, saat ini petugas masih menunggu hasil uji lab lanjutan dari Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dan terkait dugaan kasus ini, petugas menindaklanjuti dari laporan yang masuk melalui call center 110 pada Sabtu 24 Januari 2026. Menindaklanjuti berita viral yang es jadul yang diduga bahan yang berbahaya. Jadi untuk kasus ini itu berawal dari laporan dari 110, kemudian untuk penanganan sekarang ini sudah diambil pihak Polres ya, Krim Satreskrim. Nah sementara ini untuk barang bukti masih dalam penyelidikan atau penelitian atau uji dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Tinggal menunggu hasilnya. Apakah kombinasinya apa, itu speknya apa, mungkin dari bahan makanan itu nanti kita lihat pada akhirnya di hasil dari puslapor itu sendiri. Nah untuk sementara ini kemudian sementara ini juga yang terduga juga kita kembalikan ke tempatnya pembuatannya, itu diberi keterangan dari Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada lapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan penjual es karena tidak terbukti menjual es mengandung bahan berbahaya, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ceroboh memviralkan suatu temuan atau kejadian agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat. Dari Jakarta, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kriminal dan informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, 2 pekan buron pencuri ponsel bocah SD hingga terseret 100 meter akhirnya berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Sumatera Utara pada Jumat 23 Januari 2026. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tersangka inisial MIN ditangkap tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara di tempat persembunyiannya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Warga Jalan Letda Sujono, Gang Takwa, Medan Tembung, Sumatera Utara ini kabur ke Riau. Usai video CCTV aksinya mencuri ponsel milik bocah perempuan tersebut viral di media sosial. Direktur Reskrim Poldasu, Kombes Riko Taruna Mauruh, pada Minggu sore mengatakan, sebelum beraksi, pelaku tersebut telah mengintai rumah korban yang sepi. Pelaku sempat mengintip korban sendiri di dalam rumah sambil bermain ponsel di Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Dan itulah timbul niat pelaku mencuri ponsel bocah perempuan berusia 9 tahun tersebut. Namun aksinya tidak semulus yang diinginkan. Korban yang mengetahui pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil ponsel serta uang Rp100.000 berusaha mengejarnya. Saat pelaku kabur dengan sepeda motor miliknya, korban berusaha menarik besi belakang kendaraan pelaku hingga terseret 100 meter. Takut jadi bulan-bulanan warga, pelaku akhirnya menyerahkan ponsel milik korban dan melarikan diri. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti sepeda motor yang digunakannya saat menjalankan aksinya. Setelah 2 minggu melakukan pengejaran di wilayah Medan dan Pekanbaru, tim MIT Subdit 3 Jatanras Polda Sumut beserta Kasat Reskrim Polres Belawan berhasil mengidentifikasi keberadaan tersangka atas nama MIN di wilayah Polda Riau. Akibat diseret sejauh 100 meter, korban mengalami luka di lutut sementara seragam sekolah dipakainya saat kejadian sobek. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkapkan peredaran 500 butir ekstasi di apartemen Mediterania, Gajah Mada, Jakarta Barat. 2 orang pengedar turut diamankan. Modus operasi para tersangka menyelundupkan barang melalui jasa ekspedisi. Mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah Jakarta Barat, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya langsung menggerebek salah satu unit kamar apartemen di Jakarta Barat pada Selasa lalu. Hasilnya ditemukan 500 butir ekstasi yang disembunyikan di bawah meja di salah satu sudut ruangan apartemen. 2 pelaku berinisial A dan F yang merupakan pengedar barang haram ini pun tak dapat mengelak saat ditunjukkan barang bukti tersebut oleh petugas. Hasil pemeriksaan sementara, para pengedar ini menyelundupkan ekstasi melalui salah satu jasa ekspedisi barang. Kami dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 1 pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekitar 01.30 WIB telah mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial A dan F di TKP apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ekstasi 500 butir. Guna pemeriksaan lebih lanjut serta mengembangkan kasus ini, keduanya kini ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar clandestine home industry lab narkoba jenis tembakau sintetis di Kebun Jeruk, Jakarta Barat yang memiliki potensi produksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai 5 miliar rupiah. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek salah satu rumah yang dijadikan home industry lab narkoba di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nampak pelaku yang berinisial V menunjukkan barang haram tersebut di tempat yang ia sembunyikan. Menurut Kanit 1 Sundit 1 AKP Daniel, pembongkaran ini adanya informasi warga karena adanya peredaran narkoba di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku beserta barang bukti berupa tembakau sintetis 72,1 gram, puluhan botol spray, 5 gelas takar berbagai ukuran, 1 botol aseton, dan 1 unit HP, serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi. Kami dari Unit 1, Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus clandestine lab jenis tembakau sintetis yang berada di TKP Kedoya, Jakarta Barat. Kami berhasil mengamankan pelaku inisial V beserta dengan barang bukti
bahan baku cairan sinting 534 mili dan tembakau sintetis 72,1 gram. Kemudian juga kami amankan 15 ukur dan 73 botol spray yang digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk memproduksi tembakau sintetis. Apabila cairan bibit sintetis tersebut diproduksi oleh pelaku akan menghasilkan sekitar kurang lebih 10.000 gram tembakau sintetis dengan nilai sekitar kurang lebih 5 miliar rupiah. Selain itu, Daniel menambahkan, hasil penyelidikan, clandestine home industry lab tembakau sintetis tersebut diketahui memiliki potensi produksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai 5 miliar rupiah. Polisi juga mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini telah berjalan sejak April 2024 hingga Januari 2026 dengan total penjualan mencapai 7,2 miliar rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari polisi yang membekuk 3 pelaku pencurian kabel listrik milik PT PLN di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Waikanan, Lampung. Ketiga pelaku ini menggasak kabel listrik yang telah terpasang di tiang sepanjang 24,5 km dengan kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tim TKP 308 Polsek Blambangan Umpuh, Kabupaten Waikanan, Lampung berhasil mengungkapkan komplotan pencurian kabel listrik milik PT PLN di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Gunung Sangkaran. Sebanyak 3 orang pelaku berhasil dibekuk yang diantaranya berinisial RA, JY, dan RY. Ketiganya melakukan pencurian dengan cara menurunkan kabel listrik yang terpasang di tiang, lalu memotongnya menggunakan gergaji besi. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, total kabel listrik yang dicuri ketiganya yakni sepanjang 24,5 km yang ditaksir senilai 1,1 miliar rupiah. Aksi ini terungkap setelah warga mendapati adanya kabel listrik yang terputus. Dalam pengungkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti termasuk kupasan kabel, alat potong, dan beberapa kendaraan yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Pertama kali diketahui pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, sekitar jam 12 WIB di Jalinsum, Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpuh, Kabupaten Waikanan. Awalnya pelapor mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa kabel listrik yang berada di tiang telah terputus, dan setelah petugas PLN melakukan pemeriksaan dan pengecekan, ternyata kabel listrik milik PT PLN ULP Martapura telah terpotong dan sebagian kabel listrik tersebut sudah hilang. Kedua laporan tersebut TKP berada di Jalinsum, Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpuh. Akibat dari kejadian pencurian tersebut, PLN Martapura selaku korban mengalami kerugian kehilangan berupa kabel listrik merek Voxel sekitar panjang 20 km dan apabila dinominalkan dengan uang sekitar 1 miliar rupiah. Tersangka saat ini telah ditahan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Waikanan, Lampung, Immanuel Simarangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, percobaan pencurian terjadi di rumah warga di kawasan Gang Haji Musal, Meruya, Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Pelaku pencurian masuk ke halaman rumah warga namun gagal lantaran tidak menemukan barang berharga yang dicari. Percobaan pencurian terjadi di rumah warga di kawasan Gang Haji Musal, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu 24 Januari 2026. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke halaman rumah warga, namun tidak menemukan barang berharga yang dicari. Menurut keterangan korban, pelaku masuk ke halaman rumah dan mencoba mencongkel jendela serta pintu rumah. Namun upaya pelaku gagal karena tidak berhasil masuk ke dalam rumah dan tidak mendapatkan barang apapun. Korban mengatakan setelah gagal, pelaku kemudian diduga melanjutkan aksinya ke rumah lain di lingkungan sekitar. Dan diduga berhasil menggasak telepon genggam milik tetangga korban setelah jendela rumah dalam kondisi dicongkel. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi penghadangan dan pengeroyokan terjadi di wilayah Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu 25 Januari 2026 dini hari. Seorang pemuda mengalami luka lebam di bagian wajah usai diduga dianiaya puluhan pemuda.
Insiden pengeroyokan ini terjadi di sebelah selatan MTSN 3 Banyuwangi, Kecamatan Serodo, pada Minggu 25 Januari 2026, sekitar pukul 1:46 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korban berinisial AA, warga Wonosobo, bersama rekan-rekannya hendak pulang usai berkumpul di wilayah Genteng. Namun sesampainya di lokasi kejadian, rombongan korban tiba-tiba dihadang oleh puluhan pemuda yang tidak dikenal. Tanpa banyak bicara, para pelaku kemudian mengeroyok secara brutal. Korban diketahui dipukul menggunakan tangan kosong serta benda keras berupa kayu dan batu yang mengakibatkan luka memar di bagian wajah dan mata. Aksi pengeroyokan ini akhirnya terhenti setelah sejumlah warga sekitar datang untuk melerai. Para pelaku lalu membubarkan diri dari lokasi kejadian. Pasca kejadian ini, korban akan segera melaporkan kejadian ke Polsek setempat guna proses hukum lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada saat berkendara pada dini hari, terutama saat melintasi jalur yang sepi. Zata Yumdi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, rekaman kamera pengawas penangkapan pelaku curanmor di kawasan Haji Ahmad, Kukusan BJ, viral di media sosial. Pelaku dibekuk polisi setelah beraksi sebanyak 7 kali di wilayah hukum Polres Metro Depok. Video viral di media sosial merekam penangkapan pelaku curanmor di kawasan Kukusan. Polisi dan warga menangkap pelaku yang melintas setelah sebelumnya melakukan penyelidikan atas sejumlah kasus pencurian di kawasan Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengatakan, pelaku ditangkap atas laporan masyarakat yang sebelumnya masuk ke kepolisian. Berdasarkan penyelidikan dan hasil pemeriksaan CCTV di area Kukusan, warga dan polisi pun berjaga setiap malamnya dan mendapatkan laporan 2 pelaku akan beraksi. Saat digeledah benar saja, polisi menemukan ada golok serta sejumlah kunci letter T. Selain itu, kedua pelaku mengaku sudah 7 kali melakukan aksinya di wilayah Depok dengan target motor yang diparkir dengan kondisi tidak dikunci. Ya, tim Opsnal Polres Metro Depok telah menerima, pada awalnya memang telah menerima laporan kasus pencurian sepeda motor yang dimana TKP-nya berada di Kukusan BJ, Kota Depok pada tanggal 10 Januari. Kemudian setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan beserta pemanggilan para saksi, pengecekan CCTV yang ada, kemudian diketahui 2 pelaku berhasil diamankan, yaitu pelaku berinisial AI berumur 26 tahun, kemudian yang kedua BMA berumur 22 tahun, keduanya tidak bekerja, berhasil diamankan beserta barang buktinya, yaitu 1 buah golok, kemudian kunci letter T dan juga beberapa kunci lainnya. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan guna mengetahui kemungkinan adanya TKP lain yang pernah menjadi sasaran aksi mereka. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah dan sebagian sepeda motor di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kebakaran terjadi di rumah milik Ibu Sarinah yang berlokasi persis di belakang SDN Tebet Timur 11. Pemilik rumah sempat berupaya memadamkan api menggunakan apar dan alat seadanya. Namun api terus membesar sehingga pemilik menyelamatkan diri serta surat dan barang berharga. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi meski bagian setengah badan motor sempat terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik akibat kabel yang tidak terawat. Petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api dan melakukan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini, seorang petugas damkar mengalami luka ringan di bagian jari akibat terkena beling saat pemadaman. Fairen Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan.
Truk pengangkut ratusan karung beras mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku pada Minggu 25 Januari 2026 pagi. Truk yang dikemudikan Rahmat Buton itu diketahui melaju dengan kecepatan tinggi dari Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan ASDP di Waipirit. Namun naas saat berada di lokasi kejadian, tepatnya di Desa Kamariang, truk seketika oleng dan hilang kendali. Truk yang melaju tersebut langsung menabrak pohon hingga terbalik. Sebanyak 132 karung beras pun berserakan di lokasi kejadian. Peristiwa ini pun membuat kaget warga sekitar. 5.40 tadi. Kaget bangun pas baru buka mata langsung mau sadiki masih mau tutup lah, tapi langsung dengar langsung belum dari tempat. Sebenarnya katanya belum tahu, belum mau auto dari sana bagi tadi itu mau tujuan ke mana nih? Dan masuk ke sana tuh. Tolong dapat pertolongan tuh, saya bekas keluar dari dalam auto tuh. Belum, ada supir lapor tapi. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi supir dan satu penumpang yang terjepit di badan mobil dengan kondisi pingsan. Berhasil diaman dia, yang temannya satu yang sebelah sini mau keluar, tapi masih terjepit. Sudah terang tadi sekitar jam 7 tadi baru berhasil keluar ini. Kayaknya dalam keadaan mabuk ini, aman ini, tapi mabuk kayaknya berdua. Iya, kami cuma bertiga tadi, bertiga yang. Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut, namun akibat insiden ini, truk mengalami kerusakan parah dengan kondisi bagian depan ringsek. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan ini, namun dugaan sementara adalah sang supir mengantuk saat mengemudi. Truk beserta muatannya telah dievakuasi oleh warga dan petugas setempat. Dari Kepulauan Seram, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari video amatir warga, terlihat seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara diduga menghantam jalan rusak yang berlubang hingga terpental dan terjatuh ke aspal. Korban mengalami luka dan langsung ditolong oleh warga sekitar. Dari hasil pantauan di lapangan, kondisi Jalan Raya Narogong terlihat rusak di beberapa titik. Lubang menganga di badan jalan membuat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 harus memperlambat laju. Saat hujan, lubang tertutup genangan air sehingga membahayakan pengendara karena tidak terlihat. Menurut warga, di sepanjang Jalan Raya Narogong terdapat banyak titik jalan berlubang yang sangat membahayakan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Kecelakaan sering terjadi terutama pada malam hari saat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kondisi tersebut, tidak hanya menyebabkan kerusakan kendaraan, namun juga luka serius, bahkan hingga merenggut korban jiwa. Kerusakan jalan berupa lubang cukup lebar dan dalam, diduga akibat terkikis air hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Lubangnya rusaknya nganga begitu atau gimana, Pak? Ya, dia karena bukan orang biasa lewat sini, udah tahu langsung ngantem mungkin. Kalau yang orang biasa lewat sini kan pasti pelan. Kondisi motornya, Bang? Motornya parah sih, peleknya mah bengkok pada. Bang, kalau jalanan ini Narogong ini emang sebenarnya rusak udah lama atau gimana sih, Bang? Rusaknya belum lama, cuman karena mungkin ditimpa hujan lagi, jadinya makin angkat aspalnya. Karena hujan. Warga menambahkan, meski pernah dilakukan perbaikan dengan metode tambal sulam, namun kondisi jalan tidak bertahan lama. Intensitas hujan yang tinggi membuat jalan kembali rusak dan berlubang. Selain Jalan Raya Narogong, kondisi jalan berlubang juga tersebar di beberapa titik lain di wilayah Kota Bekasi. Salah satunya terdapat di Jalan Cipendawa. Pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan saat melintas. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Warga yang tinggal di Jalan Bungu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin sore tadi digemparkan oleh ditemukannya jasad seorang pria di lokasi bangunan ambruk. Warga semula tak percaya, lantaran bangunan bengkel umum 3 lantai itu telah ambruk pada Jumat sore pekan lalu. Namun jasad korban justru baru ditemukan pada hari ini. Penemuan jasad korban bermula saat sejumlah penyewa toko mencium aroma tak sedap di sekitar lokasi ambruknya bangunan. Pengurus RT setempat kemudian melakukan pembersihan puing yang menutupi trotoar dan ditemukan jasad pria tidak dikenal tertimbun reruntuhan. Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiansyah menuturkan,
Saat kejadian pihaknya telah melakukan penyelidikan dan dari keterangan pemilik bengkel dipastikan tidak ada satupun warga di lokasi saat bangunan tersebut ambruk. Agung juga belum dapat memastikan keberadaan korban di lokasi tersebut ketika insiden terjadi. Berawal dari informasi dari masyarakat kepada ketua RT-nya, tadi kita sudah interogasi dulu sementara ini, itu ada bau yang menyengat, jadi dia bau menyengat mendatangi lokasi, udah langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Demikian, jadi sementara masih ada dugaan satu orang yang diduga kena runtuhan. Nah ini kan kejadian ambruknya bangunan ini terjadi pada Jumat sore ya. Ada laporan nggak ada orang hilang atau gimana? Sementara dari keterangan dari pemilik juga tidak ada, maupun dari saksi-saksi lingkungan juga tidak ada. Jadi hari ini baru diketemukan informasi ada reruntuhan. Gitu. Berapa orang di sini? Sementara masih satu, kami akan melakukan evakuasi juga di dalam. Kita lihat di dalam, lihat keadaan juga karena bangunan ini memang kelihatannya sudah rapuh ya. Kita juga berhati-hati sambil menunggu mencari tahu identitas juga korban. Kita tanyain dengan lingkungan sekitar, belum ada yang mengetahui korban tersebut. Kami masih mendalami siapa korbannya dulu. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya laki-laki, sepertinya laki-laki. Dari hasil olah TKP, korban diketahui bernama Heri Yulianto, pria berusia 55 tahun, warga Jalan Sepur, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pria Malang itu selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diamankan warga usai diduga melakukan penipuan di gerai mini bank atau BRI Link di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku melakukan transaksi transfer dan top up sebanyak 5 kali. Namun ia tidak pernah membayar uang tunai kepada penjaga gerai. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 38 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pelaku saat melakukan transaksi di sebuah gerai minibank di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman itu, pelaku terlihat beberapa kali berkomunikasi dengan karyawan gerai saat melakukan pengiriman uang ke sejumlah nomor rekening. Pelaku awalnya meminta dibantu melakukan top up dan transfer dengan alasan uang akan dibayarkan setelah seluruh transaksi selesai. Hingga transaksi ketiga, korban mulai merasa curiga karena nilai transfer sudah cukup besar. Namun pelaku terus memberikan alasan dan meyakinkan korban bahwa uang akan diganti. Hingga transaksi kelima dilakukan, pelaku tetap tidak menyerahkan uang sepersen pun. Mengetahui hal itu, keluarga korban langsung menghentikan transaksi dan mengamankan pelaku. Pelaku sempat nyaris diamuk massa, namun petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mako Polsek Talo untuk proses lebih lanjut. Terus jadi saya top up kami minta nomor telepon berapa mau top up kami, saya minta mana lah tunggu dulu ada lagi satu. Terus transfer yang ketiga, saya bilang nih, kenapa banyak sekali nih kita transfer? Siapa mau ditransfer kang ini? Saudara. Jadi saya percaya nih, tapi ku hitungan dulu ini 3 stroke dia, karena banyak nih nanti bingung nggak? Iya gitu nih. Itu bisa begini lah, ada lagi satu. Ya, kalau sudah satu ini kasih mikiwanta. Tadi kami baru saja menerima laporan dari warga masyarakat terkait tindak pidana penipuan di Rapokaling. Kemudian kami mendatangi TKP dan mengarahkan korban atau saksi untuk datang ke Polsek Talo, yang mana pada saat terjadi di Rapokaling itu telah diamankan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak yang melakukan penipuan dengan cara menerima telepon atau mengirim uang melalui briling ke beberapa nomor yang sebesar kerugian itu kurang lebih 38.250.000 rupiah. Untuk transaksi sendiri itu digunakan yaitu sebanyak 5 kali pengiriman. Jadi pada saat pengiriman pertama sampai dengan ketiga kalinya, kemudian tantenya yang ada di TKP itu menegur karena belum memberikan uang sebesar pun, padahal sudah banyak yang dikirimkan. Namun oleh pelaku masih memberikan
keyakinan terhadap karyawan bahwasanya akan diserahkan setelah dikirimkan semua. Setelah dikirimkan sampai kelima kalinya dan dihentikan oleh keluarga daripada karyawan itu sendiri, baru terungkap bahwasanya ternyata perempuan ini tidak memiliki uang dan hasilnya bahwasanya memang betul-betul dilakukan penipuan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 lembar struk transaksi dan rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan sementara, total kerugian yang dialami korban mencapai Rp38.250.000. Polisi juga mengungkap aksi penipuan itu diduga terkait pesan yang diterima pelaku melalui media sosial Facebook yang meminta pelaku untuk mengirimkan uang ke sejumlah nomor rekening. Hingga kini polisi masih mendalami kasus itu untuk menentukan status hukum pelaku, sekaligus mengungkap dugaan penipuan melalui media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 73 tahun di Kabupaten Tapanuli, Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi atas dugaan tindakan pencabulan terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Peristiwa ini terjadi di rumah pelaku di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Seorang kakek berinisial MH berusia 73 tahun ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan atas dugaan melakukan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya. Kasus ini terungkap setelah korban yang selama ini tinggal satu rumah dengan pelaku mengalami tindakan tidak senonoh di kediaman pelaku di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut dalam 2 kejadian berbeda, yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2025. Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, dalam keterangannya pada Senin sore menjelaskan, saat melakukan aksinya, pelaku diduga melakukan intimidasi terhadap korban agar tidak melawan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Kejadiannya setelah kita interogasi ada 2 kali sementara ini kejadiannya. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 November tahun 2025 juga pada siang hari pukul 12.30. Kejadian kedua tidak signifikan diketahuinya, tapi sekitar bulan Desember tahun 2025 sekitar pukul 12.30 juga siang hari juga. TKP-nya di dalam kamar tersangka. Jadi ini anak hidup bersama mereka dalam rumah tersebut dan satu rumah. Nah, itu yang mungkin membuat si tersangka ini leluasa dan memiliki niat untuk mencabuli si anak. Motifnya, latar belakangnya, alasan yang paling krusial adalah karena tidak dilayani oleh istrinya berusia 68 tahun. Saat ini, pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang oknum kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara menjadi perhatian publik setelah aksinya mengacungkan benda mirip senjata api kepada warga viral di media sosial pada Minggu 25 Januari 2026 sore. Polisi mengamankan oknum kepala desa bersama barang bukti benda mirip senjata api guna menjalani pemeriksaan. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang oknum kepala desa terlibat cekcok dengan warga sebelum akhirnya mengacungkan benda mirip senjata api. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Minggu sore 25 Januari 2026. Dalam rekaman ini, sejumlah warga terlihat panik dan berusaha menjauhi lokasi karena takut dengan aksi oknum kepala desa. Menindaklanjuti video yang telah menyebar luas, Polres Tapanuli Selatan mengamankan oknum kepala desa berinisial AR bersama 1 orang rekannya pada Minggu malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menyebutkan insiden ini diduga dipicu oleh sengketa lahan antara oknum kepala desa dengan seorang warga berinisial BR. Pada Senin 26 Januari 2026 sore, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menjelaskan bahwa benda yang diacungkan oknum kepala desa bukanlah senjata api, melainkan airsoft gun. Pihak ini termasuk dari pihak tadi sendiri dengan pihak
yang sebelahnya juga sama-sama keduanya kita sita, itu satu airgun untuk pistol dan satu airgun juga dalam bentuk senjata laras panjang. Kami akan dalami, apabila sudah diamankan, kami akan telusuri hal ihwal terkait dengan spek, hak dan kompetensi kepemilikan, izin dan serta peruntukan dan perlakuan daripada senjata itu. Bagaimana dia bisa memilikinya, kemudian juga lebih kepada kepemilikan senjata karena sudah menyangkut atau berdampak di depan umum atau mengganggu di depan umum dan sudah viral di media sosial. Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk laporan secara pidana belum ada secara resmi dari kedua pihak. Cuma kita inisiatif untuk menjaga keamanan ketertiban umum kita amankan. Itu Desa Pulau Lima, Kecamatan Dolok Sikukur, Daerah Utara. Nagari berdasarkan ketentuan hukum yang ada, proses yang ada. Apakah nanti masuk dalam ranah pidana atau yang lain? Artinya itu kita lakukan tindakan awal yang cepat, mengamankan senjatanya, kita tertibkan masyarakatnya dan edukasi juga di sana agar tetap tenang, menjaga keamanan dan kondusivitas di kampung tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Karena sudah ditangani oleh polisi. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada permasalahan lahan yang masih dalam proses gugatan perdata di IPN. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara terlempar dari sepeda motornya di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga pengendara ini terlempar lantaran roda sepeda motor masuk ke dalam jalan berlubang akibat hujan deras yang terus mengguyur Bekasi dan sekitarnya. Dari video amatir warga, terlihat seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara diduga menghantam jalan rusak yang berlubang hingga terpental dan terjatuh ke aspal. Korban mengalami luka dan langsung ditolong oleh warga sekitar. Dari hasil pantauan di lapangan, kondisi Jalan Raya Narogong terlihat rusak di beberapa titik. Lubang menganga di badan jalan membuat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 harus memperlambat laju. Saat hujan, lubang tertutup genangan air sehingga membahayakan pengendara karena tidak terlihat. Menurut warga, di sepanjang Jalan Raya Narogong terdapat banyak titik jalan berlubang yang sangat membahayakan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Kecelakaan sering terjadi terutama pada malam hari saat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kondisi tersebut, tidak hanya menyebabkan kerusakan kendaraan, namun juga luka serius, bahkan hingga merenggut korban jiwa. Kerusakan jalan berupa lubang cukup lebar dan dalam, diduga akibat terkikis air hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Lubangnya rusaknya nganga begitu atau gimana, Pak? Ya, dia karena bukan orang biasa lewat sini, nggak tahu langsung ngantem mungkin. Kalau yang orang biasa lewat sini kan pasti pelan. Kondisi motornya, Bang? Motornya parah sih, peleknya mah bengkok pada. Bang, kalau jalanan ini Narogong ini emang sebenarnya rusak udah lama atau gimana sih, Bang? Rusak sih belum lama, cuman karena mungkin ditimpa hujan lagi, jadinya makin angkat aspalnya. Karena hujan. Warga menambahkan, meski pernah dilakukan perbaikan dengan metode tambal sulam, namun kondisi jalan tidak bertahan lama. Intensitas hujan yang tinggi membuat jalan kembali rusak dan berlubang. Selain Jalan Raya Narogong, kondisi jalan berlubang juga tersebar di beberapa titik lain di wilayah Kota Bekasi. Salah satunya terdapat di Jalan Cipendawa. Pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan saat melintas. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jalan berlubang masih sering ditemui di berbagai wilayah dan menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Kurangnya kewaspadaan dan juga kecepatan tinggi dapat meningkatkan risiko terjadi kecelakaan. Untuk mengurangi bahaya dan menjaga keselamatan pengguna jalan, masyarakat perlu mengetahui langkah pencegahan. Berikut beberapa tips agar tidak menjadi korban kecelakaan akibat jalan berlubang. Tips yang pertama, pemirsa, jaga kecepatan dan juga hindari memacu kendaraan terlalu cepat, terutama saat kondisi jalan tidak rata.
Kedua, selalu jaga jarak aman dengan kendaraan di depan agar memiliki waktu untuk menghindari lubang. Serta tips ketiga, tingkatkan kewaspadaan terutama saat malam hari atau saat hujan karena lubang sering tertutup air. Dan keempat, pegang kendali kemudi dengan stabil dan jangan mengerem mendadak saat melintasi jalan berlubang. Serta tips yang kelima pemirsa, memungkinkan pilih jalur alternatif yang kondisi jalannya lebih baik dan aman. Pemirsa, demikian beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan akibat jalan berlubang. Ingat, kewaspadaan dan juga kesadaran berkendara menjadi kunci utama keselamatan di jalan raya. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.